Selamat datang di video kali ini. Di video kali ini saya akan bahas tentang WordPress. Jadi WordPress itu adalah platform manajemen konten website, atau kalau misalkan orang-orang itu sebutnya CMS atau Content Management System. Jadi WordPress ini adalah platform software yang open source yang digunakan untuk membuat sebuah situs web, ya, tanpa coding tentunya. Tapi bisa coding juga sebetulnya. Tapi kebanyakan orang yang menggunakan WordPress itu bisa tanpa coding begitu. Nah, dengan WordPress ini orang-orang dari berbagai latar belakang, ya, mulai dari pengembang web yang profesional bahkan yang pemula sekalipun, tanpa memiliki basic programmer gitu ya, bisa ngebuat website. Itu kenapa? Ya karena mudah begitu. Kenapa sih WordPress gitu ya? Jadi WordPress itu platform yang sangat populer di seluruh dunia. Jadi sekitar 43% itu semua situs yang aktif di dunia itu menggunakan WordPress. Ini menunjukkan bahwa orang-orang dan organisasi itu percaya WordPress sebagai alat untuk ngebangun web mereka. Jadi keunggulannya apa? Ya keunggulannya dalam hal penggunaan itu mudah gitu, fleksibel, kemudian dan juga dukungan dari komunitas yang cukup besar. Jadi gitu, alasan kenapa WordPress ini banyak banget digunakan di dunia dibandingkan dengan platform lainnya, ya, begitu. Nah, ini tren tahunan historis statistik penggunaan sistem manajemen konten WordPress, ya, yang mengalami kenaikan begitu. Nah, lalu apa bedanya ya WordPress.com dengan org? Jadi beda. Jadi WordPress, saya mau bahas org dulu ya. Jadi WordPress org ini tempat di mana kamu bisa ngedownload WordPress-nya secara free. Nah, kemudian kamu bisa ngebangun webnya sendiri gitu. Kamu bisa mencari hosting sendiri, lalu juga sewa domain. Lalu untuk apa ya? Untuk menempatkan web kamu dan menginstal WordPress di hosting tersebut, ya. Jadi kamu bisa secara penuh, ya, memiliki kontrol penuh atas web kamu, ya, mulai dari tema, kemudian pilih plugin, ya, bahkan mengelola server itu bisa penuh gitu ya kontrolnya. Nah, sedangkan kalau WordPress.com ini tuh platform yang menyediakan hostingnya gratis gitu ya. Biasanya misalkan abc.wordpress.com, hosting gratis atau berbayar. Kalau berbayar itu biasanya lumayan tinggi gitu ya. Kemudian ini ibaratnya kayak sewa apartemen gitu, dimana kamu bisa langsung pindah dan tinggal di sana tanpa perlu khawatir dengan teknisnya karena diserahkan ke wordpress.com. Di hosting hingga pembangunan situs web itu tergantung wordpress.com begitu. Nah, tapi memang kita tidak bisa sepenuhnya kontrol gitu ya. Jadi memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan webnya dengan temanya, kemudian dengan pluginnya. Ya, intinya tidak memiliki kontrol penuh begitu. Ya, berikutnya seberapa bermanfaat sih kita belajar WordPress gitu ya. Salah satu keunggulan utama dari belajar WordPress adalah kemampuan untuk membuat situs web tanpa menjadi ahli dalam pemrograman atau coding gitu. Jadi dengan tampilan yang cukup mudah, proses pembuatan web itu ya cukup mudah gitu ya oleh yang pemula sekalipun. Berikutnya bisa menjadi peluang karir di sini ya, bekerja sebagai pengembang WordPress atau desainer WordPress. Ya, tentu setelah memahami dasar-dasar WordPress, kalian bisa menjelajah itu peluang karir sebagai pengembang atau desainer WordPress, ya. Ya, ini cukup menarik ya untuk menarik klien atau perusahaan memanfaatkan keahlian dalam mengelola WordPress. Berikutnya tentu
portofolio dan reputasi ya. Jadi belajar WordPress itu memberikan kesempatan untuk membangun portofolio yang cukup mengesankan begitu, dengan membuat situs web pribadi atau web-web kecil. Kamu dapat menunjukkan skill gitu, keterampilan atau kreativitas eh, kepada klien gitu, calon klien begitu ya. Jadi cukup kuatlah untuk meningkatkan reputasi dan membuka peluang yang lebih banyak di industri digital.